Ya, shalom saudara. Iya, cukup kaget juga ya. Walaupun mendadak ternyata banyak. Saya pikir paling kalau mendadak ada perubahan waktu, ternyata banyak sekali. Ya, saudara, ketika dapat telepon dari Mawan, ya, karena kami ada proyek di Kutai Barat dan di Mahakam Hulu, ya, untuk membantu gereja di sana. Kemudian kita akan ada proyek pertanian. Kita tidak hanya ngurus masalah rohaninya, karena kalau masalah rohani saja diurus tapi perut lapar, ayat apapun disampaikan tidak masuk, saudara. Ya, kalau perutnya lapar, ya. Tapi juga kalau perutnya kekenyangan, apapun juga disampaikan tidak masuk karena ngantuk, saudara. Memang jadi orang Kristen ini harus seimbang. Kalau terlalu kenyang, lupa Tuhan. Kalau terlalu sakit, susah, terlalu miskin, juga kepahitan sama Tuhan. Ya, harus tengah-tengah, saudara, supaya tetap ingat Tuhan. Ya, ketika saya dengar itu, ya saya bilang kan mestinya besok, tapi dimajukan. Memang sebenarnya kami sampai mau istirahat, saudara, karena menuju kemari dari tempat saya mesti transit 2 kali, transit ke Makassar lagi, dari Makassar baru ke Balikpapan, baru sampai belum sempat mandi, belum sempat ganti baju, mata masih merah, saudara ya. Tapi saya berdoa, Tuhan, apa yang saya harus sampaikan? Dan tiba-tiba saya kasih rasa di lutut saya sakit. Ya, di lutut saya sakit. Saya mohon perhatian, saya mohon izin untuk menunjukkan bagian yang sakit. Ya, berarti ada di antara kita yang memang punya keluhan di lutut itu. Ya, kalau tidak ada di antara kita yang hadir, berarti ada keluarganya, keluarga dekat sekali dengan dia, yang memang cukup lama menderita keluhan di lututnya. Ya, tinggal dicocokkan saja sekarang, saudara, ya. Di sebelah di sini, saudara. Ya, di sekitar sini lututnya itu sangat tidak enak. Nah, saya ingin tanya sekarang, siapa di antara kita yang memang keluhannya di bagian itu? Karena ketika kami dihubungi, ya, bisa enggak ngisi? Ya, tiba-tiba saya diingatkan ada yang perlu didoakan yang lututnya bermasalah. Nah, ini yang saya ingin tanya. Siapa di sini yang memang keluhannya di bagian lutut? Saya ulang. Sama saya lututnya tapi enggak seperti itu, Pak. Sama orang tua ya. Iya, sudah cukup lama. Baik. Jadi begini, kadang-kadang sudah tua wajar. Ya, tapi banyak orang tua yang seumuran tapi tidak sakit itu. Ya, jadi kalau saudara dan saya perhatikan, ya, bisa disembuh, bisa, saudara. Kenapa? Karena banyak hal, saudara. Katanya Yesus itu Tuhan, katanya, betul? Ini katanya loh, saudara. Saya mau ngomong, ya. Banyak orang bilang saya percaya Yesus Tuhan, tapi untuk menyembuhkan, kadang-kadang saya banyak ketemu orang Kristen yang pulang dari rumah sakit, bukan pulang ke rumah, tapi diantar ke kuburan. Kenapa? Katanya Yesusnya penyembuh. Tapi kenapa tidak pernah terjadi sebuah kesembuhan yang memang benar-benar bisa dirasakan, bisa terjadi, bisa dibuktikan? Saudara, ini yang jadi masalahnya. Kenapa? Karena jujur, saudara, ya, kita percaya Yesus Tuhan. Namanya Tuhan sanggup menciptakan langit bumi, kita percaya. Buktinya kita ada di bumi. Tetapi untuk menyembuhkan penyakit, ya tergantung. Bisa sembuh, bisa tidak. Iya kan? Betul. Nah, ini yang jadi masalah ketika kita percaya, tetapi yang kita percaya tidak utuh. Yang kita percaya hanya sebagian, memang dia Tuhan. Tapi masalah menyembuhkan, ya bagaimana? Ya. Kami sering, saudara, pelayanan yang dokter sudah sering angkat tangan. Dokternya bilang pulang saja, kasih makan yang enak-enak, turuti saja semua yang dia mau. Itu berarti apa? Mati. Kalau ada keluarga yang terus dokternya bilang sudah bawa pulang, turuti semua, pasti apa? Mati. Betul? Loh, enggak ada kan sampai dia bilang turuti aja, apa aja bikin senang, berarti waktunya sudah Jadi kalau singkat bikinlah senang, kalau masih panjang enggak usah bikin senang, betul? Nah, ini masalahnya, saudara. Ya, jadi apa? Tuhan Yesus sanggup membatalkan semua diagnosa kedokteran. Sanggup. Saudara, ya, saya pernah pelayanan itu seorang pengusaha perumahan. Stroke pertama dia mati sebelah. Karena mati sebelah ini semakin mengecil kan, karena tidak bisa bergerak, tidak dipakai.
Kemudian stroke yang kedua, dia koma 3 bulan. 3 bulan pakai alat bantu, sama sekali sudah cuma ada napas, tidur terus mengorok. Dan menurut ilmu medis mengatakan, kalau sudah 3 bulan koma, sarafnya sudah mengkeret. Berarti harapan untuk dia bangkit lagi, harapan untuk dia sadar sudah tidak ada. Ketika kami berdoa, saya lagi tutup mata, tapi saya melihat di alam roh, dia melek. Saya buka mata, loh enggak, dia masih ngorok. Kemudian saya katakan sama anaknya, pasti sadar. Anaknya bilang, enggak mungkin, Mbak. Ini sudah stroke yang kedua dan 3 bulan koma. Ilmu kedokteran mengatakan tidak mungkin sadar lagi. Karena sudah mengecil sarafnya semua. Seminggu kemudian dia sadar dan normal. Itu membuktikan yang dikatakan Yesus pasti terjadi. Kalau yang dikatakan Yesus. Ya bukan yang dikatakan pendeta. Ini yang menjadi beda, saudara. Kalau dikatakan Tuhan pasti terjadi. Ya, saya nggak bisa bongkar terlalu banyak di sini. Tapi apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi. Karena dia Alfa dan Omega. Nah ini yang hilang saudara di dalam kekristenan. Orang banyak, saya kepingin naik pangkat tapi nggak bisa naik pangkat. Apa penghalangnya? Terus dia pergi ke orang pinter. Kenapa? Karena pendeta tidak bisa menjawab. Karena pendeta kehilangan komunikasi dengan Tuhan. Ya, di buku saya juga ada tulis. Saya menerbitkan 9 buku. Saya suka menulis. Salah satunya adalah ketika di masa pemerintahan Bapak SBY. Saya cerita sedikit. Ya, di zaman itu diarahkan untuk memilih bukan beliau. Karena beliau dianggap terlalu dekat dengan yang situ. Jadi baik ke sini katanya. Ketika saya berdoa, Tuhan bilang, aku memilih dia. Dan saya tulis di buku saya. Dan ketika pemilu, dia menang. Saudara percaya Yesus masih mengatur dunia ini? Saudara percaya? Jadi masalahnya sekarang adalah kita kehilangan koneksi dengan surga, kita kehilangan komunikasi dengan markas besar kita di surga, sehingga keputusan markas besar apa kita orang Kristen tidak tahu. Saudara, saya tidak terjun di politik sama sekali, karena hamba Tuhan tidak boleh terjun di situ terus ngarahkan jemaat. Tapi yang kita sampaikan adalah pesan Tuhan. Tuhan bilang A pasti terjadi A. Dan ketika pemilu dia menang yang pertama. Kedua kali. Pemilu yang kedua, Tuhan tetap bilang, aku masih memilih dia. Saudara bisa cari buku saya, cari Evangelis Asem Suendra, ada buku-buku saya. Jadi di situ saya tulis dengan jelas, supaya kenapa? Supaya engkau dan saya tahu, zaman Daniel, ya, Kristen mayoritas tidak. Zaman Daniel tidak, hanya Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel di istananya. Siapa? Nebukadnezar. Tetapi keputusan berdasarkan orang-orang ini saja. Dan ini yang hilang dalam kekristenan. Ya, saya sering ditanya ketika dulu saudara, ketika pilkada ya yang paling banyak. Pak gimana? Saya ikut nggak? Pak gimana? Termasuk ketika penyusunan menteri ada yang datang. Pak saya dipanggil. Apakah saya akan jadi Pak? Oke kita doa. Tuhan katakan, maaf Bapak nggak akan jadi menteri. Dia kaget. Dia katakan, Pak kami seangkatan dulu. Tuhan bilang Bapak tidak akan menjadi menteri. Dan ketika diumumkan, nama dia tidak ada. Ini yang hilang dalam kekristenan. Pesan dari Tuhan, pesan dari markas besar surga, itu tidak sampai kepada umat Tuhan. Padahal katanya, Allah manakah yang demikian dekatnya seperti Allah kita. Pernah dengar ayat itu? Allah kita begitu dekat. Tapi keputusan kita tidak mengerti. Ya saya doakan. Ya saya doakan. Ya saya Terus gimana? Tadi saya kan waktu dibilang mau tak ngisi. Saya merasakan tiba-tiba kaki saya sangat sakit. Berarti di tempat ini ada orang yang punya penyakit itu atau keluarga sangat dekatnya yang punya penyakit seperti itu. Terus gimana sekarang? Sekarang kita mau berdoa buat mereka. Saudara tahu lah jadi orang Kristen harus berbuat baik, sudah tahu belum?
Tahu. Harus hidup jujur, sudah tahu? Tahu. Harus hidup benar berkenan sama Tuhan, sudah tahu? Yang belum tahu tolong angkat tangan. Saya tanya dulu, yang belum tahu tolong angkat tangan. Jadi orang Kristen itu mesti bagaimana? Yang belum tahu sama sekali tolong angkat tangan. Saya ulang, yang sudah tahu tolong angkat tangan. Nah terus mau dikhotbahi apa lagi saudara? Sudah tahu kok. Ada berapa orang? Satu. Sudah berapa lama itu Pak di lutut itu? 3 bulan ini. Mau genap setahun? Atau kita doakan? Terserah. Kadang-kadang ada yang bilang, nggak apa-apa Pak. Pernah saya gitu. Tuhan bilang gini, saya sakit Pak tapi nggak apa-apa. Ya sudah. Ya karena dia bilang nggak apa-apa saudara. Ya. Kok bisa tahu? Nah ini masalahnya saudara, ketika orang Kristen itu, ketika kami hamba Tuhan itu bicara atas nama kami sendiri, bukan atas nama markas besar. Sehingga wibawanya berbeda. Nah yang kita sampaikan adalah keputusan dari Tuhan yang maha tinggi. Sekarang kita mau berdoa, nanti berapa hari tanya, sembuh nggak? Gampang kan? Loh Pak kok yakin? Kalau saya nggak yakin sama Tuhan Yesus, saya nggak melayani, saudara. Ya, saya ninggalkan pekerjaan yang sangat enak, pekerjaan yang sangat glamor, bukan manajer, tapi saya general manager. Kerjaannya enak, gajinya besar, mobil dinas saya dapat, ke luar negeri iya, semua fasilitas ada. Iya kan? Nah, sekarang kita mau berdoa. Berapa orang yang baik keluarganya, baik diri pribadinya yang sakit, sekarang taruh tangan di bagian yang sakit itu kita mau berdoa. Bapak seperti yang kau katakan waktu hamba diminta melayani di sini. Ada yang sakit di bagian lutut yang kau tunjukkan. Sekarang kami mau berdoa supaya penyakit ini sembuh. Sekarang kami mau berdoa supaya penyakit ini hilang. Kami mau berdoa supaya penyakit ini dijamah Tuhan. Supaya terjadi kesembuhan. Supaya terjadi pemulihan. Supaya terjadi normal seperti semula, tidak ada bekas apapun lagi, dan bisa menjalani hidup seperti sesehat-sehatnya. Haleluya. Amin. Yang kedua, saudara, saya melihat ada hidung yang sering ada sedikit pendarahan di dalamnya. Siapakah di sini yang punya masalah dengan hidung yang sering ada seperti bercak darah, mengering? Ya, baik dirinya yang hadir maupun orang dekatnya, entah keluarganya yang hadir. Karena begitu baru doa saya dikasih lihat hidung dan ada bercak darahnya. Adakah di sini yang punya keluhan siapa? Adik atau anak? Sudah berapa lama itu? 6 bulan. Sering ada bercaknya? Sudah diperiksa ke dokter? Dokter bilang apa? Baik, kita akan berdoa buat hal itu. Iya. Yang di belakang, Ibu, kenapa? Sering itu, seperti ada darah. Baik. Saudara, saya mau tanya, pernah ketemu saya di mana? Tidak pernah berdua kan? Kok bisa tahu? Sekarang perhatikan, saudara ya. Seperti di markas, mesti ada alat komunikasi. Betul? Komunikasi dengan siapa? Dengan anggota di lapangan, dengan komandan. Iya apa ya? Iya apa ya? Nah itu yang hilang di dalam kekristenan, saudara. Ya, kenapa? Gereja tidak ada alat komunikasi dengan surga. Bisa dibayangkan, saudara, kalau pasukan lagi di lapangan, tidak ada komunikasi dengan komandan atau markas. Apa yang dilakukan? Bisa dibayangkan? Kacau balau semua. Betul? Sekalipun ada aturan, ada protap dan segala macam, komunikasi tidak pernah bisa dihilangkan. Itu harus tetap ada. Siapa yang rajin doa pagi ayo? Jarang, amin. Yang sering saya ketemu, begitu mau pergi operasi, dia bukan percaya sama Tuhan, bawa opo-opo malah. Yang lah bisa lawan Tuhan siapa? Jelas firman Tuhan bilang, Allah mana seperti Allah kita. Tapi Pak, kita minoritas. Saya tidak percaya yang namanya minoritas dan mayoritas, saudara. Di seluruh Alkitab selalu berbicara tentang Yusuf cuma satu orang. Amin. Cuma satu orang Yahudi di kerajaannya Firaun. Iya apa ya? Tapi yang mengendalikannya siapa? Tuhan kita, Allah semesta alam. Titik.
Jadi nggak usah saudara dan saya terus batasi. Ya. Itu kita bilang dia Tuhan, tapi kita membatasi dia sebagai Tuhan. Kita tidak percaya dia berkuasa sebagai Tuhan. Tuhan sanggup membuat segala sesuatu itu kalau dia bilang A. Kalau pendeta memberitahu apa keputusan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Bukan memperlancar segala sesuatu dengan menyan, dengan ayam goreng, ayam Kentucky, ayam McDonald. Bukan. Kembali di sini. Ya. Tadi sakit apa yang selanjutnya? Bercak darah. Sekarang sang anak itu tolong dipegang kalau bisa. Jangan disuruh maju supaya dia nggak ketakutan. Ya. Dan kemudian ibu yang di belakang yang juga sering ada pendarahan di hidung, sekarang taruh tangan di bagian hidung. Kita mau berdoa. Ya, anak dipegang aja, tidak usah dibawa maju supaya dia nggak ketakutan. Ya, tidak nyaman dia dengan orang asing biasanya. Kita mau berdoa. Ya, berapa lama pun itu buat Tuhan kecil. Buat Tuhan kecil. Ya, kita mau berdoa. Taruhkan tangan aja ibu di hidungnya. Ya. Kita mau berdoa. Bapa Surgawi, kami mau berdoa buat 2 anakmu di tempat ini yang memang sering ada bercak darah di hidungnya. Apapun diagnosenya, apapun penyebabnya. Sekarang kami mau berdoa supaya sembuh. Sekarang kami mau berdoa supaya pulih. Sekarang kami mau berdoa supaya jadi baik. Karena Engkau sendiri mengatakan Yesus itu sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia menyembuhkan, sekarang pun dia tetap menyembuhkan. Dan sampai selama-lamanya dia tetap juga ingin menyembuhkan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada lagi saudara yang punya keluhan dengan kulit di punggungnya yang sangat sering gatal. Saya tidak mengerti itu alergi kah? Itu memang ada apa, tapi masalah terus di bagian punggung dengan kulitnya. Mana orangnya? Adakah di sini yang punya masalah dengan bagian punggung yang sering gatal seperti timbul bintik-bintik, ya, dan selalu di daerah punggungnya? Saya sedang melihatnya, saudara, dengan jelas punggung orang yang sering kali ada gatal-gatal, penyakit kulit. Tidak ada. Di mana anaknya? Baik. Selalu kumat. Ya, baik. Sekarang saudara perhatikan. Ya. Kok bisa tahu? Kembali saya tanya. Karena mendapatkan kiriman telegram rahasia dari sorga. Kasih tahu anakku, aku tahu penyakitnya. Kasih tahu dia, aku mau sembuhkan. Nah, itu yang hilang di dalam kekristenan, saudara. Zaman dulu, bahkan di zaman Nabi Musa pun, dia masuk ke kemah pertemuan, dia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau zaman sekarang, pinteran dukun bercakap-cakap dengan setan daripada pendeta dengan Tuhan. Ini yang jadi masalahnya orang Kristen. Saya banyak ketemu orang Kristen pergi dukun. Saya banyak ketemu orang Kristen yang pegang jimatnya penuh di rumah. Bisa dibayangkan, kita mengakui dia sebagai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tetapi kita tidak menunjukkan pengakuan kita dalam sikap sehari-hari kita. Kita masih lebih percaya, ini untuk jaga saya. Saudara, kalau ada jimat jaga, betul saudara, ada orang bilang, oh saya kebal, mari saya hantam. Nggak mungkin saudara. Karena oke dia dilindungi oleh setan. Bisa saudara, orang kebal peluru. Doakan aja dalam nama Yesus, berangkat dia. Saudara, kenapa? Usir yang melindungi dia. Jadi kalau pas ada tugas misalnya, wah dia kebal. Gampang. Nggak usah ambil peluru gosok di tanah. Nggak usah. Saudara, dalam nama Yesus, selesai. Kenapa? Ketika kita bilang dalam nama Yesus, apa yang melindungi dia pergi, dia manusia biasa. Jadi kalau saudara lihat, saudara di sini sebagai pasukan yang punya Tuhan yang Maha Kuasa. Nggak usah terus, Pak ada mau tugas di sana, orangnya gini-gini terus kita pergi ke minta. Ya, jadi kalaupun ada yang seperti itu, kalaupun ada yang pernah berhubungan dengan seperti itu, mari dibuang semua, minta ampun kepada Tuhan. Tuhanlah pelindungku. Tuhanlah pelindungku. Ya, baik. Habis itu kita masih mau doa. Saya nggak tahu Tuhan mau ngapain di tempat ini. Cuman
Itu terus Tuhan bilang, kasih tahu umatku itu, aku ini Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu aja yang Tuhan suruh saya ngomong kepada saudara. Dulu dia turun untuk menyembuhkan, sekarang pun kalau dia hadir tetap mau menyembuhkan. Dulu dia turun, sekarang buta melihat. Kemana Yesus yang disembah itu? Kemana ketika kita bilang dia hadir, tapi buktinya apa setiap kali kita ibadah? Coba. Yang ada cuma liturgi dan ritual. Kita nyanyi, kita percaya dia hadir, kita percaya dia maha kuasa, tapi tidak ada bukti ketika kita ibadah. Saudara, ketika saya dipanggil oleh Tuhan, salah satu yang saya minta adalah kalimat begini. Tuhan, kalau kau mau saya jadi hambamu, ninggalkan semua pekerjaan saya akan tinggalkan semua, saya katakan karir saya akan tinggalkan. Tapi saya minta, kalau saya cerita engkau sembuhkan, engkau harus sembuhkan. Jangan saya omong kosong kayak jual obat. Saudara minum ini, ya, atau saudara gosok di kaki hilang. Orang beli, saudara. Bayangkan orang-orang itu. Gosok di kaki hilang, dia beli. Coba. Gosok di mata hilang, berani dia beli obat itu, kan dia stres, betul? Betul. Loh, pernah enggak saudara suka? Kalau saya dulu paling suka dengar jualan obat. Kenapa pertama dia keluarkan ular, apa? Nanti putar-putar dia akan jual, yang penting kumpulkan orang dulu. Saya senang dengar, dia mau jual apa sih sebenarnya? Pasti jual obat, tapi caranya macam-macam. Ada biawak dikeluarkan, ada sulap, macam-macam. Nanti ujung-ujungnya putar. Ini obat kalau saya jual di kota Anu sekian, tapi di sini saya jual sekian. Kenapa lu datang jauh-jauh jual lebih murah? Jual aja di sana. Betul? Tapi orang beli, saudara. Kenapa? Karena jual obat biasanya bawa temannya juga. Yang pertama membeli itu biasanya temannya. Terus orang-orang tertarik membeli. Saudara, dan ini yang hilang dalam kekristenan. Yesusnya sepertinya jauh di langit. Nanti turun kedua kali, nanti waktu kiamat. Yesusnya tidak hadir ke dalam persoalan sehari-hari umatnya. Yesusnya tidak hadir dalam masalah sehari-hari umatnya. Dan ini yang jadi problem kekristenan. Kita puas dengan ibadah ritual cuma datang ya diajar berbuat baik, jujur, suami sayang istri tunduk sama suami, bolak-balik. Kita tidak diberikan khotbah hanya percayalah, ya toh. Saudara, kita harus berbuat baik, jauhi yang jahat di mata Tuhan. Semua orang sudah tahu khotbah itu. Kita jadi Kristen sudah tahu kok harus bagaimana berbuat baik, sudah tahu. Bolak-balik ulang lagi. Ya, sehingga apa? Pesan dari surga tidak disampaikan. Pesan dari surga tidak dinyatakan. Yang punya gatal sudah didoain belum tadi? Belum? Mana sih anaknya? Iya, biar dipegang aja di sana. Kalau ada anaknya di sini dipegang saja. Yang sering gatal itu, yang terus-terusan punya penyakit gatal itu. Ada yang bisa tumpangin tangan di sana, siapa saja? Ya. Iya, saudara perhatikan ya. Kenapa siapa saja yang menumpangkan tangan itu tidak menentukan? Banyak orang, harus pendeta. Salah, saudara. Ya, kalau saudara baca di kitab Wahyu, sistem kepemimpinan kerajaan Allah itu bukan sistem organisasi. Ini komandan, ini bawa sampai Bayangkara 1. Bukan. Sistemnya organisme. Semua punya jarak yang sama dengan Kristus. Itu kalau kepemimpinan surga. Jadi saudara, siapapun, engkau jadi apapun, jarakmu dengan Tuhan sama dengan saya yang hamba Tuhan. Itu kata Alkitab di kitab Wahyu. Cuman kita sudah diajar kalau pendeta, dia seakan-akan lebih dekat dari Tuhan. Kalau umat itu seakan-akan jauh, yang bilang siapa? Kelihatannya dekat karena dia pekerjaannya khotbah, dia kerjaannya di gereja. Tetapi Alkitab tidak pernah membedakan mana pekerjaan sekuler, mana pekerjaan duniawi dengan pekerjaan rohani. Tolong diperhatikan. Buktinya apa? Tuhan cuma bilang, apa saja yang kau perbuat dan lakukan, perbuatlah itu seperti untuk Kristus. Berarti, bapak-bapak di sini, yang adalah pasukan, kalau semua dilakukan dengan penuh tanggung jawab, itu dia juga melayani Tuhan. Jadi jangan terpola dengan kesalahan yang sama. Saya pasukan, saya bukan hamba Tuhan. Loh, di Alkitab tidak ada, saudara, di perjanjian baru itu ada hamba, ada bukan.
Cuman pada tahun 300-an, sesudah agama Kristen itu dijadikan agama negara, itu dibikin pemisahan antara orang awam dengan rohaniwan. Di zaman rasul-rasul itu selama 300-an tahun tidak pernah ada pemisahan. Kemudian pinternya manusia bikin ide dipisahkan. Makanya saya katakan, siapapun yang tumpang tangan buat dia, penyakitnya akan sembuh. Kok bisa, Pak? Kan Tuhan bilang doakan, ada yang punya gatal-gatal di punggung. Terus yang nyembuhkan siapa? Tuhan. Terus siapapun yang taruh tangan di situ, tidak ada urusan. Nah, masalahnya di sini, saudara, ketika kita punya konsep yang salah tentang Tuhan. Oh, kalau ada apa-apa saya mesti cari pendeta. Pendeta doakan saya. Pendeta itu bukan Tuhan, saudara. Betul? Pendeta itu pun setengah malaikat juga bukan. Betul? Tapi hamba Tuhan ngomong begitu, saudara. Kita juga punya kelemahan, kita punya kesalahan dan segala sesuatu. Kita bukan manusia sempurna. Terus kalau saudara merasa kita lebih dari saudara, keliru. Itu keliru, saya mau beritahu. Karena Yesus sendiri mengatakan saudara dan saya ini anak. Sekarang katakan ini bapaknya sudah pengikut Tuhan. Terus anaknya juga pengikut Tuhan. Waktu panggil bapak di surga, apa kakek di surga? Panggil apa? Sama posisinya. Jadi itu merupakan, ini katakan Tuhan, dia dikelilingi. Bukan dibuat bertingkat-tingkat. Ya, nah ini yang salahnya saudara ketika kita berpikiran seperti organisasi dunia. Di dalam rohani tidak ada. Engkau juga bisa berdoa sendiri, tidak perlu dipimpin-pimpin orang. Bisa juga mendoakan keluarga sendiri, tidak perlu pendeta terus semua doakan. Rohaniwan terus doakan, itu keliru. Ya, kenapa? Karena jelas Tuhan bilang, engkaulah imamat rajani di surat Petrus. Berarti bisa doa sendiri? Bisa. Ya, tiap datang sakit. Maksudnya tiap datang masalah, salah. Terus gimana? Nah kalau kita tiap hari dengar masalah bisa pusing juga. Jadi perlu refreshing. Suka saya kalau pelayanan ke daerah Kupang, biasanya, Pak, ayo pergi mancing, diajak mancing supaya juga perlu nih hamba Tuhan dihibur karena ketemunya orang susah. Ibu-ibu kan dulu masih belum jadi istri, berani cerewet Kak? Diam, betul. Iya apa enggak? Sudah jadi istri? Ayo, sama manisnya lagi, sama menguasai mulutnya lagi? Enggak, atau banyak cici cuit. Ayo, tanya bapak-bapak, bener enggak? Lah, hilang manisnya, hilang lembutnya, betul? Rata-rata nek wanita itu sudah menikah, kita laki-laki merasa dia cerewet. Dia enggak semanis dulu lagi, dia enggak sediam. Kadang semua dia komentari, betul? Yang laki juga sama, tidak lagi semanis, sebergairah, semangat berkorban seperti dulu. Iya apa enggak ibu-ibu? Iya apa enggak? Dulu ketika dia masih mengubur engkau, selalu ada waktu untuk engkau, betul? Selalu ingin dekat, betul? Betul apa enggak? Sekarang dia lagi nonton TV, kau dekat di sebelahnya, kadang dia suruh kau pergi saja, tidur duluan, ya toh? Supaya enggak banyak ngomong, betul? Loh. Dulu dia ingin selalu berbicara denganmu, ya apa enggak? Ya, yang sudah nikah di sini berapa orang? Tolong bapak-bapak angkat tangan. Turunkan. Sekarang kita mau jujur, semangat mencintai istri, semangat untuk dekat sama istri, beda apa enggak? Semangat berkorbannya, beda apa enggak? Kalau dulu enggak punya waktu, disisip-sisipkan, dicari, diatur untuk ketemu. Sekarang? Dulu curi-curi pegang tangannya, men. Sekarang diam kaku, sudah hidup kudus sekarang, betul? Justru sudah nikah baru hidup kudus, betul? Ini kebalikan, saudara. Iya kan? Dulu masih pacaran, itu waduh susah sudah. Dia bukan pemain organ, tiba-tiba, woi kayak pemain organ, betul? Dia enggak bisa main keyboard, tiba-tiba jadi pemain keyboard. Ya dah. Sudah nikah, sudah sah, halal, malah malas. Amin. Kenapa? Karena tujuan kita menikah bukan untuk mencari pasangan hidup. Tapi tujuan kita menikah hanya untuk mendapatkan dia menjadi istri. Selesai dapat dia jadi istri, hilang sudah gairahnya, semangatnya, cintanya. Karena sudah dapat. Masuk hukum kepuasan yang menurun. Kepuasan yang
Dulu dapat dia, bisa dapatkan dia dari sekian banyak saingan, rasanya ku menang. Amin. Begitu sudah nikah, semangat lagi. Dulu berkorban, katakan gaji masih berapa, ajak makan, ajak keluar, ya toh? Sekarang sudah lumayan lebih tinggi pangkat, lebih tinggi gaji, masih seperti itu. Kenapa? Karena seringkali mendapatkan wanita itu butuh investasi, waktu, perhatian, rayuan, betul ibu-ibu? Semakin seorang pria pintar merayu, itu semakin wanita seneng. Tapi kalau sudah nikah, rayuan toh tidak ada uang, mau. Betul. Loh, iya apa nak? Wah dia manis pak, tapi waduh susah dah kalau masalah uang. Kepingin beli ini, dia bilang tidak usah, kita hidup sederhana, betul. Kepingin ini nanti, ya kepingin ini kita doa saja lah. Ini kan buat apa punya suami kalau seperti itu, betul? Loh, iya apa ya? Saya ketemu banyak bapak-bapak yang begitu nikah, maaf kata, dia memberikan uang kepada istrinya harian. Sering saya ketemu. Tiap hari ini mah. Saya tahu waktu saya datang berkunjung, istrinya bisik-bisik minta uang. Istri itu bukan pembantu harian yang digaji harian. Alkitab bilang istri itu adalah rekan sepewaris, alias dia punya hak atas gajimu, bapak-bapak. Saya ulang. Jadi jangan cuman ini mah, besok lagi ini apa-apaan. Tapi pak, perempuan boros. Sekarang coba dihitung, kalau kau gaji pembantu berapa? Cuci laundry berapa 1 kilo? Hitung aja. Hitung semua yang dikerjakan istrimu totalan lebih besar penghasilan dia dari penghasilanmu. Iya apa enggak kalau mau hitung-hitungan begitu? Terus ngurusi anak berapa? Tinggal dihitung di total-totalan. Kalau di luar negeri hitung jam-jaman. Percayalah seharusnya membayar dia lebih daripada semua gaji. Jadi ibu-ibu perlu ingatkan suamimu malam ini. Pak, coba kau hitung bersihin rumah, ngurusi anakmu. Coba hitung aja lah. Ini berapa pembantu jadi satu di dalam aku, Pak. Itu kan aja. Iya kan? Ayo totalan. Iya kan? Aku cuma minta ini, enggak boleh. Aku minta itu suruh tahan. Betul, jangan hidup duniawi katanya. Lu. Ini apa-apaan? Sering ayat itu dipakai main-main, saudara. Sering saya ketemu. Bahkan ada satu orang saudara saya kenal. Istrinya beli majalah nggak boleh. Dia bilang buat apa baca majalah? Bayangkan beli majalah saja tidak boleh. Buat apa majalah tidak mengenyangkan katanya. Oke, jadi sekarang yuk. Ya, sudah yang sebelah sini sudah didoakan tadi kan? Belum? Oke, sekarang taruh tangan. Siapapun yang taruh tangan, tidak ada masalah. Taruh tangan di anak yang punggungnya sering gatal itu. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, kami mau berdoa buat adik kekasih kami yang di punggungnya itu sering memang timbul bintik-bintik dan gatal. Dan itu sudah sangat sering Tuhan. Kami mau berdoa sekarang penyebabnya itu dibuang keluar, diusir keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dalam namamu kami berdoa. Dan kami tahu ketika Tuhan menyuruh kami berdoa, itu karena Bapa memang ingin menyembuhkan. Kami tahu Tuhan mau menyatakan kasih dan perhatian, supaya penyakit ini keluar 100% dari tubuhnya, dan tidak boleh kumat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Saudara, di antara kita bapak-bapak di sini, ya, siapa yang punya sakit sampai kalau kumat itu tenggorokannya rasanya pahit? Seperti sakit mah yang dia punya cairan lambung itu naik ke atas. Mana orangnya? Sudah berapa lama itu, Pak? Mana orangnya? Di rumah? Oh baik, kita mau berdoa. Bapak yang mewakili dia, Bapak berdiri. Sebut nama dia dan kita mau berdoa buat sakit. Yang kalau dia sudah tuh naik ke atas dan ini pahit di sini. Karena cairan lambungnya naik. Namanya Pak? Nama sang istri? Baik. Bapak kami bersepakat berdoa buat Ibu Suryati. Kalau suaminya ada di sini. Dan tadi dengan jelas kau katakan di antara mereka dan ternyata istri. Hari ini kami mau berdoa buat Ibu Suryati. Penyakit ini sembuh. Penyakit ini dijamah oleh Tuhan. Penyakit ini disembuhkan total. Tidak boleh kumat lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam namamu kami berdoa. Kami percaya dimanapun Ibu Suryati sedang ada. Dia dijamah oleh Tuhan. Dan penyakit ini keluar dari tubuhnya. Tidak boleh masuk lagi selama-lamanya. Amin. Saudara, saya kemudian masih sering, ini sekarang badan saya merasa tidak enak. Duduk dulu Pak, silakan. Di bagian pergelangan sini,
sini, sini. Siapa yang kadang kalau kumat itu bagian di sini itu sering bermasalah, sering tidak nyaman. Mana orangnya? Mana orangnya di bagian persendian di sini sering rasa tidak nyaman. Saya tidak ulang berkali-kali. Ya, tapi kalau ada orangnya atau oh ya itu keluarga saya, kita mau berdoa buat dia. Karena saya sedang merasakan ya di dalam tubuh saya ada yang punya keluhan seperti itu. Saya nggak tahu itu awal rematik atau apa, saya nggak tahu. Saya nggak pernah kuliah kedokteran, saudara. Ada. Kadang-kadang tidak sakit, ya, tidak sangat sakit, tapi nggak enak. Tidak ada. Lupa. Saya sedang merasakannya tidak nyaman, saudara sekarang. Ya, itulah makanya kadang Tuhan beritahu, kayak gini loh rasanya sakitnya. Seperti ini loh rasanya sakitnya. Tidak ada? Tidak ada sama sekali? Baik. Bapak siapapun orang ini, mungkin dia lupa. Karena itu pernah sekali kena dan tidak pernah kumat lagi. Kami tetap mau berdoa supaya tidak boleh kumat lagi. Apa yang hamba rasa sekarang, sakit ini supaya dia dijamah total dan tidak boleh kumat lagi. Amin. Saudara, saya mendengar kata 3 tahun. Saya mau tanya di sini bapak-bapak, siapa yang sudah bergumul 3 tahun? Ya, saya nggak tahu. Ini 3 tahun ini bisa bergumul untuk sekolah lagi. Ya, karena Tuhan bilang 3 tahun. Ya, berarti sudah 3 tahun ini bergumul untuk ngambil sekolah lagi. Ya, ini yang biasanya seperti itu, tapi sudah 3 tahun ini, ya. Sekolah lagi, atau sudah 3 tahun ini sejak sekolah belum ada kenaikan. Ada di sini sudah 3 tahun ini pergumulannya. Habis ibadah saya tunggu orangnya. Ya, mungkin ada, aduh nggak enak saya Pak. 3 tahun Tuhan katakan. 3 tahun ini. Ya, entah mau sekolah belum bisa. Ya. Ini kemungkinan yang pertama karena Tuhan bilang sudah 3 tahun ini menunggu. Atau yang kedua, sudah 3 tahun ini ada kenaikan yang tertunda. Habis ibadah saya tunggu. Mungkin segan ketika berdiri di antara ini banyak. Tapi habis ibadah nanti kita mau berdoa. Buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya bapak-bapak di sini perhatikan sikap kelakuan kepada istri. Perhatikan sikap kelakuan terhadap istri. Kedua, perhatikan waktu buat anak. Buat Tuhan jangan bilang kita minoritas. Di Alkitab, Yusuf minoritas. Sadrak, Mesak, Abednego semua minoritas. Jadi jangan membatasi diri dan jangan membatasi kuasa Tuhan. Saya paling tidak percaya yang namanya kita bisa dibatasi karena kita percaya Yesus. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya, saudara. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan, maka semua di tangan dia. Mau-maunya dia. Saudara. Tapi Pak, nggak ada tapi, saudara. Ya, itu yang namanya iman mengalahkan. Iman memindahkan gunung. Saudara. Baik, saya akan berdoa. Bapak ada lagi yang kau ingin sampaikan? Amin, saudara. Di sini ada, ya, permisi, ya. Di sebelah sini, ini sering nggak nyaman hanya sebelah. Mana orangnya? Mana orangnya yang sering kali di bagian sini sering nggak nyaman? Hanya sebelah, bukan kiri kanan, hanya sebelah. Adakah orangnya di sini? Kalau ada, tolong angkat tangan, kita mau berdoa. Sudah berapa lama itu, Pak? Tahunan, bagian sini ya. Ya. Saudara tolong perhatikan, mohon mengarah ke sana, bagian mana? Cocok enggak dengan yang saya pegang? Cocok enggak dengan yang saya pegang? Sama? Sama? Baik. Kok bisa tahu? Saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan engkau dan saya anak Allah. Masalahnya adalah engkau dan saya tidak punya kerinduan untuk mendengar suara Bapa di surga. Engkau dan saya tidak
Punya rindu, yang dirindukan yang lain-lain. Yang dirindukan hidup nyaman, yang kita inginkan bisa kita dapatkan, yang kita mau bisa kita beli, itu yang kita inginkan. Bukan ingin mendengar. Ya, makanya ya ibadah, ya sakit pulang sakit. Stres pulang stres, punya masalah pulang, tidak ada jawaban. Ya, makanya ketika Tuhan bilang jadi hambaku, saya bilang, Tuhan, kalau aku cerita engkau penyembuh, engkau sembuhkan orang. Aku tidak mau ngomong seperti jual obat, bilang engkau penyembuh, tidak ada yang sembuh. Engkau buktikan firman itu benar. Saudara, dan dia buktikan dia benar. Ya, loh, itu saudara perhatikan, mereka butuh Tuhan yang hidup. Mereka butuh pesan Tuhan. Dan kita anak Tuhan tidak mendapat pesan dari Tuhan. Karena kita tidak ingin mendengar suara Bapa kita. Dia bisa diajak bercakap-cakap, iya. Karena Tuhan bilang, Yesus itu di dalam sini. Dia bukan di surga tempatnya, tapi dia di antaramu, kata Tuhan. Betul? Betul. Mari Pak berdiri sekarang, kita mau berdoa buat sakit itu. Berdiri di tempat. Taruh tangan yang sehat. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya kesembuhan terjadi. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya kuasa Tuhan Yesus menjamah, kuasa Tuhan Yesus memulihkan, kuasa Tuhan Yesus bekerja. Sehingga pada saat anakmu ini Tuhan kembali, penyakit ini sudah meninggalkan dia dan tidak boleh ikut dia. Karena penyakit ini tidak diciptakan oleh Tuhan. Dan roh kelemahan ini harus keluar, sebaliknya kesehatan yang sempurna masuk. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai malam hari ini. Tidak ada bekas. Mulai malam hari ini tidak boleh seperempat sisa dan lain-lain. Tetapi harus sepenuhnya meninggalkan tubuhnya. Dan kuasa kesembuhan masuk. Saudara, di sini ada orang yang punya alergi dengan pernafasannya. Begitu gampangnya. Bukan karena perubahan cuaca. Bukan. Orang ini memang punya alergi pernafasan. Mana orangnya? Sudah berapa lama? Baik. Berdiri di tempat. Saudara, Tuhan tuh bisa bicara, dikasih penglihatan. Ada orang gitu. Ini pasti ada masalah dengan hidungnya. Ya, saudara bisa dengar, bisa. Ada ayat-ayatnya yang membuktikannya. Cuman mau dengar nggak, itu yang jadi masalah. Mau dengar tidak. Saudara diingatkan rencana Tuhan begini. Ya, bukan sekedar kita baca-bacakan terus saudara sukses, itu dukun. Ya, mari ibu berdiri di tempat kita mau berdoa. Taruh tangan di hidung yang sering kali alergi dengan perubahan cuaca, alergi macam-macam itu. Sekarang kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan kiranya mengalir, belas kasihan Tuhan kiranya turun, dan penyakit ini diusir pergi jauh-jauh. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon kepada Bapa kuasa kesembuhan turun. Kami mohon kepada Bapa belas kasihan turun. Dan penyakit ini meninggalkan dia. Selama-lamanya, seumur hidupnya tidak boleh kumat lagi. Terima. Amin. Saudara, siapa yang punya masalah di antara jari, di dekat kuku-kukunya ini? Saya tidak tahu masalah apa. Adakah di sini yang sering merasa tidak nyaman di antara pokoknya daerah sekitar perbatasan dengan kuku-kukunya itu. Adakah orangnya di sini? Ini penyakit yang aneh sekali, saudara. Saya nggak pernah ketemu, sekian puluh tahun saya melayani, ada orang punya keluhan seperti itu. Tapi Tuhan kasih tahu saya, ada. Ada di sini, atau engkau tahu, entah anakmu atau siapa yang memang punya seringkali rasa tidak nyaman, apa namanya sih, di pelajaran biologi daerah-daerah sini. Ada. Saya dengan jelas dikasih lihat Tuhan ada aneh sekali di bagian-bagian sekitar sini, saudara. Maaf kata ya, saya tunjuk pakai tangan kiri. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa itu, Ibu? Iya, kenapa? Boleh saya minta maju ke depan sebentar? Karena ini sekian puluh tahun saya melayani Tuhan, saya belum pernah ketemu orang punya masalah di situ. Ini penyakit yang aneh. Walaupun sederhana, ya, tapi aneh sekali. Kenapa bagian sini yang sakit? Iya, di sini.
Kenapa itu Ibu kalau saya boleh tahu? Sudah dari Iya, berapa puluh tahun? Lebih 20 tahun. Dan tolong ditunjukkan di bagian mana? Iya. Saudara bisa perhatikan? Sakitnya tidak membahayakan, bukan bagian yang seperti jantung gitu kan, enggak, tapi tetap namanya sakit enggak enak, Saudara. Betul. Nah, Tuhan mau bereskan penyakit ini sekarang. Makanya saya bilang, sekian puluh tahun saya melayani Tuhan, belum pernah saya ketemu ada orang yang punya penyakit di bagian sini kukunya. Ini penyakit yang aneh. Tidak umum orang sakit seperti itu. Ya, tapi Tuhan mau sembuh sudah 20 tahun. Supaya apa? Membuktikan Yesus sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Waktu saya di kota Düsseldorf, Jerman. Saya di hotel, ada satu keluarga datang. Anak lakinya itu kena eksim basah. Jadi dari semua pori-pori ini seperti keluar air. Tapi air agak kental. Menjijikkan sekali. Tidak ada obatnya sekalipun itu di Jerman. Ya, eksim basah di wajah. Jadi wajahnya ini keluar terus. Tapi kalau seperti keringat tidak masalah, Saudara. Ini agak kental, menjijikkan. Tidak ada obatnya. Sekalipun di negara maju, tidak ada obat. Tahu Saudara yang paling sulit buat Tuhan Yesus apa? Tahu? Yang paling sulit itu adalah merubah anak-anaknya. Menyembuhkan penyakit gampang. Merubah anak-anaknya supaya nurut. Merubah anak-anaknya supaya hidupnya benar. Itu yang paling sulit buat Tuhan Yesus. Sampai hari ini. Banyak anak-anaknya mau-maunya sendiri. Baik, sekarang kita mau berdoa. Nah, sekarang saya mau latih Saudara, arahkan tangan kemari. Doakan supaya penyakit di jarinya ini sembuh. Sudah 20 tahun dia menderita tidak nyaman di situ. Dan sekarang Tuhan, kami mau berdoa, kami mau bersama-sama berdoa supaya Tuhan menjamah saudari kami, supaya Tuhan menyembuhkan saudari kami, supaya Tuhan memulihkan kesehatannya, karena firman-Mu mengatakan Yesus sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara yang doa. Engkau mendengar anak-anak-Mu berlatih berdoa. Engkau mendengar anak-anak-Mu berlatih mendoakan orang lain. Penyakit yang aneh ini Tuhan, yang hari ini baru hamba temukan. Sekian puluh tahun hamba melayani. Jadi sembuh. Jadi normal. Jadi baik. Kami sepakat semua memohonkan kesembuhan. Dan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tolong perhatikan, saya mau cerita sedikit. Ini sudah habis ini saya selesai, Saudara ya. 5 menit lagi saya minta waktu. Ada yang namanya kesembuhan, ada namanya mujizat. Mujizat itu begitu didoakan hilang penyakitnya. Ada yang pulang butuh waktu beberapa hari dan kemudian penyakit ini hilang. Itu namanya kesembuhan. Ya, saya tidak paksa Tuhan buat mujizat. Saya ngerti, saya hamba. Tuhan itu Tuhan. Ya, Saudara yang di pasukan tahu kan? Tidak ada hak seorang yang bawahan memerintah atasannya. Jadi saya cuma memohon kesembuhan. Sekalipun saya anaknya Tuhan, kita bersifat jangan Tuhan, jamah dia. Tuhan, lupa diri ini. Ya, banyak kurang ajar sama Tuhan. Tuhan, tolong dia. Dia pikir Tuhan itu siapa? Dia teriak-teriak begitu. Ya, jadi tugas kita apa? Tuhan, mohonkan kesembuhan. Tuhan, mohon, kan seperti Saudara, izin komandan. Jelas kan? Bukan, tolong dia komandan. Siapa dia? Ini repot ini yang begini nih. Ya. Gitu. Saudara bisa. Loh, saya bisa beli. Beli ini atribut Saudara tambah-tambahin sendiri tidak sah. Betul? Saudara pakai sendiri tidak sah. Kenapa tadi kita tidak dalam nama Yesus? Saudara. Walaupun Tuhan pakai saya dalam karunia-karunia kesembuhan. Tuhan bilang, jangan perintah-perintahku. Kamu ingat kamu hamba, minta, doakan, mohonkan. Kan banyak orang, dalam nama Yesus. Nah, ini sudah keliru, sombong. Aku yang punya kuasa. Padahal Yesus sendiri berdoa, Bapa. Betul? Tuhannya sendiri kepada Bapa di surga juga ngomong memohon. Betul? Kok hambanya kurang Itu yang hilang, makanya banyak orang mengaku hamba, punya jabatan hamba tapi tidak punya otoritas.
Bisa dimengerti maksudnya? Oh dia ada, tapi nah, ya, anu aja nunggu pensiun aja. Ada. Bisa? Pangkatnya rendah, tapi punya posisi. Itu bedanya. Ada. Baik, nanti kita akan lihat ibu yang sudah 20 tahun sakit. Makanya saya bilang saya minta maju karena 20 sekian tahun saya melayani Tuhan, tidak pernah saya ketemu orang yang punya keluhan di sini. Ini kan enteng sekali keluhannya. Tapi kalau saudara sakit, walaupun mungkin sedikit aja, tapi namanya sakit enak. Nah, enak. Dan Tuhan mau sembuhkan. Nanti kita lihat apa yang terjadi sesudah ini, kumat lagi nggak sakitnya. Saya nggak tanya gimana rasanya, nanti seperti disugesti. Iya saya merasa. Nggak usah, nanti dia akan, iya ya, kok nggak kumat lagi ya? Iya ya, sudah 1 bulan kok nggak rasa lagi gitu. Jadi jangan disugesti. Coba rasa, bagaimana? Sembuhkan. Nah ini sugesti. Saudara, ya banyak hamba Tuhan tuh keliru. Mau sombong nunjukkan, tuh sembuh kan? Tuh, saya doakan loh. Ini lihat loh. Itu dan ingat Tuhan benci orang sombong. Kalau dia sembuh itu karena Tuhan memang suruh kita doakan supaya sembuh. Bukan karena kita bisa doakan supaya sembuh. Salah. Dokter tidak bisa sembuhkan, yang dia bisa kasih obat. Obat itu yang sembuhkan. Bukan pergi dokter terus, oh ya sudah pulang sembuh gitu. Enggak kan? Baik, ibu silakan duduk. Ya, nanti kita lihat. Tiba-tiba, loh kok tidak kumat lagi? Loh iya sudah 2 bulan saya kok tidak rasa lagi. Seperti itulah kesembuhan. Oke, masih ada waktu 3 menit. Ya, saya minta izin tepat jam 9:30 saya turun. Ya, saya kan belum lihat ada yang mengantuk nih. Betul, biasanya saya kalau khotbah saudara mulai jam 10 pagi baru selesai kadang sampai jam 5 lebih. Ketika Tuhan mulai jamah dan sembuhkan. Itu bisa sampai jam 5 ibadahnya, 7 jam. Ya, belum lagi kalau Tuhan lawat saudara terlempar, jatuh, muntah, terlepasan itu bisa berjam-jam juga. Ya, tapi ya saya nggak bisa paksa Tuhan lawat. Enggak, kalau Tuhan cuma mau segini. Kadang ada yang sudah pernah ke dukun ketika Tuhan bilang lepas dia. Nah, itu dia terlempar. Saudara duduk terus terlempar ke belakang. Pernah kejadian seperti itu, terus manifestasi dia. Ya, dengan apa yang pernah dia minum atau mantra keluar padahal dia Kristen. Ketahuan dulu pernah ke dukun. Gitu. Tapi saya tidak bilang ayo Tuhan buat di sini. Ya enggak, kalau Tuhan memang ngerasa perlu dia buat, enggak usah kita atur-atur. Ya, masih ada waktu. Bapak, mungkin ada lagi yang Tuhan mau tolong, mungkin ada lagi yang Tuhan mau sembuhkan. Amin. Saudara, di sini ada orang yang sering kali lidahnya menjadi putih. Sudah berapa lama? Bisa berdiri di sini. Menghadap ke sana. Bisa lihat putih? Bisa? Kembali, kok bisa tahu? Ketika saya tutup mata, Tuhan kasih lihat, ini putih. Hari kapan-kapan, kalau saudara bersedia, tidak bosan khotbah seperti begini, tidak khotbah umum, saya bersedia ngisi lagi. Ya, kadang, wah apa ada khotbahnya? Kayak dukun itu. Ya, ada saya digitukan saudara. Kayak dukun itu kok tahu orang sakit. Loh, Yesus tahu saudara. Kalau saudara baca di Alkitab terjemahan bahasa Inggris, Yesus tahu di dalam rohnya. Cuma terjemahan bahasa Indonesianya beda. Yesus tahu di hatinya. Di terjemahan bahasa Inggris di dalam roh. Ya, coba lihat. Kalau ibu ini begini bisa lihat? Nggak bisa, dari tadi dia nggak ngomong, dia nggak pernah. Ini enggak. Tapi Tuhan mau sembuhkan. Lidah yang sering kali putih itu. Saya lupa, itu sebenarnya jamur, saudara. Saya lupa nama jamurnya itu. Ya, jadi itu bisa kumat terus putih semua. Ya. Kembali, Tuhan mau lawat. Tuhan bilang apa? Aku mau buktikan aku adalah Tuhanmu. Aku mau buktikan aku Yesus yang seperti dulu. Kalau aku lawat umat Israel, sekarang pun aku lawat engkau umatku. Ya, bukan apa? Ya kita ibadah seperti biasa, tidak ada apa-apanya. Ya, dan kita terbiasa dengan ibadah yang tidak ada apa-apanya. Setiap kali saya melayani, saudara, saya selalu, Tuhan hadirlah lawat umatmu. Tuhan hadirlah nyatakan kuasamu. Tuhan hadirlah hibur, sembuhkan. Supaya benar dia masih Tuhan yang seperti dulu. Jangan di Alkitab dulu sembuh. Zaman sekarang tidak terjadi apa-apa. Apakah Yesus sudah berubah? Tidak, yang melayani yang sudah berubah. Mereka bukan lagi orang yang punya alat komunikasi dengan markas besar. Mereka menjadi pasukan liar yang bergerak tidak di bawah perintah.
Ya, saya pun kalau mau khotbah saya tanya, Tuhan, saya harus khotbah apa? Saya sudah ribuan kali khotbah, saudara. Ya, mulai dari dekat kutub selatan sampai Eropa. Ya, kalau saudara yang Eropa Barat sudah habis saya kunjungi semua, Eropa Timur habis. Saya tidak sok pinter khotbah. Selalu Tuhan harus ngomong apa? Seperti yang ini. Ya kan, waktu itu Eki ngobongi si Mawan ngubungi saya. Bisa nggak ngisi? Saya bilang oke, suka. Kenapa? Karena saya kalau disuruh nyampaikan firman itu kesukaan saya. Membuktikan bahwa Yesus yang saudara sembah itu hidup. Membuktikan Yesus yang saudara akui sebagai Tuhan itu memang punya kuasa. Loh, mengkristen kan? Enggak. Dia tanya di mana belajar. Ini bukunya, suruh baca Kejadian sampai Wahyu. Ada. Ya, untuk apa? Membuktikan Yesus yang kau dan saya sembah itu hidup. Berkuasa. Dan jangan bilang, tapi Pak dia enggak Kristen gimana? Alkitab bilang Yesus itu Tuhannya orang Kristen apa Tuhan segala bangsa? Segala. Jangan bilang, Bapak harus jadi Kristen dulu untuk sembuh. Enggak ngerti Alkitab. Saudara, berarti kalau dia hanya bisa sembuhkan orang Kristen, dia cuma Tuhannya orang Kristen. Dia bukan Tuhan dari segala bangsa. Buat Tuhan susahnya apa? Ya dia kan Tuhan atas segala umat manusia. Iya, buktikan Tuhan atas segala umat manusia. Oke, sekarang kita mau berdoa buat ibu. Lidahnya yang sering memutih itu jamur. Ya, dan kita mau berdoa. Kalau saya doa ibu ini sembuh, saudara akan bilang, oh pendeta itu memang dipakai Tuhan. Salah. Saya mau kasih tahu. Ya, doa kesembuhan itu adalah apa? Semua orang Kristen bisa. Saya mau beritahu. Semua orang Kristen bisa. Buktinya Yesus bilang apa? Barang siapa percaya kepadaku, dia bisa melakukan apa yang aku lakukan. Ada ayatnya. Betul. Lah saudara percaya itu enggak? Percaya, tapi saya rasanya enggak dipakai untuk itu. Saya mungkin masih banyak dosa. Saya. Tuhan Yesus pernah bilang enggak? Ayat ini hanya berlaku untuk pendeta. Ada? Ada? Enggak ada. Yuk sekarang kembali arahkan tangan kemari. Minta Tuhan kami mohon supaya engkau jamah saudari kami. Engkau kami mohon supaya engkau sembuhkan lidah yang sering kali putih dengan itu. Jamur itu, saya lupa nama jamurnya. Tuhan tolong jamah supaya tidak pernah kumat lagi. Tidak pernah kumat lagi. Mulai malam hari ini. Kau dengar doa anak-anakmu yang sepakat untuk kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Dan kami dengar, dan kau sudah dengar keluhan ibu ini. Dan kami tahu Tuhan menjawab doa. Kami tahu Tuhan mendengar seruan kami semua. Sehingga penyakit ini tidak akan kumat lagi, tidak akan menimpanya lagi, sedikit pun tidak lagi. Mulai malam hari ini. Karena kuasa Tuhan menjamah. Kuasa Tuhan menyembuhkan. Kasih Tuhan memulihkan semua kesehatannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Saya mau berdoa saudara. Di tengah-tengah kita di bangku bagian sini. Saya tidak lihat langsung orangnya. Saya lihat tempat lain. Engkau punya kekecewaan yang kau pendam sampai hari ini kata Tuhan. Rasanya kecewa saya. Saya nggak jelasin kecewa apa. Tapi saya kecewa. Bangku bagian sini. Ya saya lihat lain saudara. Supaya tidak mengintimidasi saudara dengan saya lihat langsung orangnya. Tapi Tuhan bilang di bangku bagian sini ada kecewa sekali rasanya. Saya mau berdoa buat hal itu. Bapak engkau tahu kekecewaan anakmu. Kau tahu perasaannya, kau tahu pengalaman hidupnya, kau tahu perjalanan hidupnya. Hari ini kami mau berdoa kekecewaannya supaya dia mengerti tidak ada sesuatu yang di luar pengetahuan dan perhatian Tuhan. Bahwa Tuhan tahu kekecewaannya, bahwa Tuhan tahu penderitaannya, dan Tuhan tahu segala sesuatu di dalam hidupnya detik demi detik. Hari ini kami mau berdoa supaya kekecewaan itu dibuang. Keluar dari hidupnya. Dia menjalani hidupnya dengan semangat lagi. Dia menjalani hidupnya dengan sukacita lagi. Dia menjalani hidupnya dengan bisa bersyukur. Terima kasih. Amin. Saudara di sini ada roh yang berteriak mama. Mama, mama. Saya tidak tahu di sini. Adakah bapak-bapak di sini yang ibunya entah sakit entah apa. Tapi selalu mama, mama, mama. Di sebelah sini. Saya sedang mendengar mama, mama. Baik, ini yang kedua yang saya akan tunggu sebentar lagi habis ibadah. Ya, mungkin segan ngomong. Ya, habis ibadah saya tunggu. Ya, yang merasa karena mama, mama,
Mama, seperti itu terus rohnya berteriak. Ya, jadi habis ibadah saya akan tunggu. Jadi 2 hal yang saya tunggu yang tadi. Ya, saya akan sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk hal itu secara pribadi. Bapak terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Kami tahu Kau sayang umat-Mu di tempat ini. Kami tahu Engkau perhatikan umat-Mu di tempat ini. Tidak ada satupun yang ditinggalkan. Tetapi semua adalah orang pilihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mulai malam hari ini mereka mengenal Engkau dengan cara yang berbeda. Mereka mengenal Engkau lebih dalam. Dan mereka tahu siapa Yesus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Bapak terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Haleluya.